Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Reno. Baik, Pak Faisal, sambil saya bertanya, tolong dibantu teman-teman ya. Ada tampilan screenshot laporan dari Kementerian Keuangan. Ini tertanggal 18 Januari 2023. Saya akan coba bacakan untuk pemirsa dan juga Pak Faisal. Di situ di paragraf pertama tertulis bahwa kinerja positif ekspor Indonesia pada bulan Desember 2022 tercatat sebesar 23,83 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 6,58% year on year. Nah, berdasarkan data ini Pak Faisal, alasan dikeluarkannya Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini kan karena mengakomodir keluhan dari pengusaha ekspor yang mengatakan bahwa keuangannya lagi dalam masa sulit begitu. Tapi data Kementerian Keuangan mengatakan tumbuh ini ekspor Indonesia. Bagaimana Pak Faisal melihat hal ini? Baik, terima kasih Mas Reno. Jadi perlu saya jelaskan duduk persoalannya. Pertama dari sisi neraca perdagangan tadi yang disampaikan, itu memang betul. Itu adalah kondisi sepanjang tahun 2022, neraca perdagangannya surplus, ekspornya tinggi. Nah, tapi kalau itu adalah kondisi agregat, ya, full total 2022, ya, tidak melihat dari bulan ke bulan. Yang kedua itu juga untuk keseluruhan ekspor kita, memang tinggi sekali. Nah, tapi kalau kita bedah, memang ekspor yang tinggi ini lebih banyak disebabkan oleh peningkatan harga komoditas. Jadi kalau kita bedah sektor-sektornya, ini adalah sektor-sektor yang mengandalkan komoditas yang berorientasi ekspor, ini yang meraup cuan paling banyak ya kemarin di 2022 itu. Harganya sangat tinggi. Nah sekarang bagaimana dengan industri manufaktur? Ya industri manufaktur itu bervariasi. Yang ekspornya bagus juga ada. Contohnya adalah industri logam dasar atau besi baja. Yang terutama ini meningkat sekali ekspornya dalam 3 tahun terakhir sejalan dengan kebijakan hilirisasi. Apa yang saya maksud itu adalah turunan daripada nikel yang kemudian menjadi bahan baku untuk besi tahan karat ya yang diekspor ke Cina. Nah itu masih bagus sampai sekarang ekspornya. Nah tapi ini ternyata tidak seragam terjadi pada semua sektor industri manufaktur. Nah salah satu diantaranya yang berbeda nasibnya adalah memang industri padat karya seperti tekstil, produk tekstil dan juga alas kaki. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, karakteristik daripada industri tekstil dan produk tekstil kita memang banyak berorientasi atau mengandalkan pasar ekspor, tapi ekspornya ke negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, yang kondisinya ini bertolak belakang, terutama beberapa waktu terakhir sekali ya. Kalau kita melihat sebetulnya di 2022 semester pertama itu masih bagus, nah tapi menjelang akhir daripada 2022 ini sudah mulai kelihatan karena sudah tampak sekali pelemahan dari sisi demand di Amerika dan juga di Eropa. Lalu ini juga efek daripada pengetatan moneter yang inflasinya sangat tinggi di sana, kemudian direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga dan itu menghantam dari sisi demand. Nah, ini mempengaruhi juga akhirnya permintaan terhadap produk-produk impor negara-negara Amerika dan juga Eropa dari luar, termasuk juga dari Indonesia. Yang mana itu sebagian besar itu adalah kalau yang kita ekspor ke sana adalah memang tekstil, produk tekstil, dan juga alas kaki. Nah ini yang menyebabkan juga kenapa kemarin di menjelang akhir 2022 kalau kita ingat ada gelombang PHK yang besar-besaran pada industri ini. Ya karena artinya dengan permintaan yang jatuh, otomatis industri itu bekerja dengan kapasitas produksi yang tidak full ya, bahkan mungkin separuh atau mungkin kurang. Nah, ketika kapasitas produksinya tidak full, otomatis ini ada kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja itu menjadi berkurang ya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan tadi sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja tadi dalam cuplikan untuk menghindari PHK yang terjadi seperti yang terjadi pada 2022, maka keluarlah Permenaker ini. Jadi ini adalah background-nya. Nah, tapi pertanyaannya begini Pak Faisal. Pak Faisal, pertanyaannya begini. Angka pemotongan upah buruh sampai dengan 25%, menurut kalkulasi Anda, ini angka yang terlampau besar atau sesuai dengan realitas sekarang? Ya, sekarang kita masuk ke dalam peraturannya.
Jadi kalau kita melihat peraturan yang disampaikan, ini adalah 25% itu maksimal dan ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya ini misalkan satu, perusahaan tersebut yang dibolehkan itu jumlah tenaga kerjanya minimal 200 orang. Berarti ini adalah usaha besar yang mempekerjakan banyak buruh. Yang kedua, syaratnya adalah 15% daripada biaya produksinya adalah untuk buruh. Ya, jadi artinya komponen upah buruh itu menjadi besar dalam struktur biaya produksi perusahaan tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah dia memang berorientasi ekspor, terutama ke negara-negara yang tadi disebutkan. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau melihat dari syarat-syarat ini sebetulnya adalah bentuk daripada kehati-hatian. Jadi ini bukan pilihan pertama mestinya, tapi ini adalah the last resort. Tadi yang seperti disampaikan adalah untuk menghindari PHK yang lebih besar. Pilihan terakhir. Nah, sekarang ini masuk bagaimana sebetulnya menurut saya. Nah, ini adalah menempatkan tadi kalau kemudian ada pemotongan sampai 25% sudah pasti akan mempengaruhi daripada daya beli masyarakat terutama kaum buruh. Kemudian konsumsi domestik itu juga yang justru ingin digenjot pada tahun ini kemudian akan juga terpengaruh. Nah, sementara industri tekstil ini kan kalau kita melihat 5 industri unggulan pemerintah sebagaimana yang ditetapkan juga dalam RIPIN ya di Kementerian Perindustrian ini masuk 5 unggulan. Kalau dia unggulan atau andalan semestinya juga insentif-insentif yang diberikan kepada industri industri tekstil dan juga padat karya seperti ini juga harus juga menjadi yang terutama. Nah, sekarang menurut saya kalau kemudian pilihan untuk mencegah PHK ini dengan cara seperti tadi itu bukan yang terbaik ya. Dan ini baru solusi secara parsial karena ini hanya dari area Kementerian Ketenagakerjaan saja. Padahal kalau kita melihat secara lebih komprehensif ada solusi-solusi yang lain yang mana ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan juga kementerian kelembagaan yang lain. Jadi lintas kementerian ini contohnya adalah kita tahu masalah di kementerian industri industri padat karya adalah itu tadi ya permintaan demand yang mempengaruhi ongkos produksinya jadi lebih tinggi dibandingkan keuntungannya. Nah, apa yang bisa dilakukan ya adalah bagaimana caranya pemerintah membantu biaya produksi tadi supaya solusinya itu tidak mengurangi tenaga kerja. Nah, apa yang bisa dilakukan kan ongkos produksi itu ada dari energi, dari listrik, ada pembelian bahan baku, ada ongkos logistik, kemudian ada pajak yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang contoh saja ketika kemarin kendaraan listrik saja diberikan insentif, kemudian di sepanjang COVID kemarin juga ada insentif yang diberikan pada kendaraan bermotor PPNBM potongan. Nah, sekarang kenapa tidak insentif pajak diberikan kepada industri padat karya yang notabene dia merupakan industri unggulan justru. Nah, ini yang bisa dilakukan langkahnya menurut saya dibandingkan dengan tadi mengurangi upah bagi buruh yang saya rasa itu dampak side efeknya lebih besar terhadap perekonomian. Begitu. Berarti menurut Anda Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini kurang tepatkah untuk menjadi solusi pengurangan PHK? Ya, ini bukan solusi yang mestinya dikedepankan. Ini adalah solusi terakhir yang betul istilahnya kalau dalam kondisi benar-benar darurat ini boleh keluar. Tapi banyak langkah-langkah yang lain yang semestinya didulukan ya. Yang seperti saya katakan tadi insentif-insentif yang diberikan untuk membantu meringankan biaya produksi ya. Kalau itu sudah keluar semua insentif tadi itu misalkan ada potongan tarif listrik untuk industri padat karya, ada keringanan dalam pembelian bahan baku dari sisi tarif impornya, lalu kemudian keringanan biaya logistik, keringanan dari sisi pajak, itu sudah diberikan semua, masih juga kondisinya seperti ini. Nah, ini baru bisa keluar, tapi itu juga dengan cara-cara tadi ketat gitu ya, karena kalau tidak dilakukan itu tadi dikhawatirkan malah kolaps ya. Tapi saya rasa tidak, kalau seandainya insentif tadi sudah diberikan, saya yakin sebetulnya ini tidak perlu keluar ya. Solusi yang tidak perlu keluar. Baik, tapi permasalahannya Permenaker ini kan sudah keluar pertanggal dan sudah diberlakukan juga tanggal 8 Maret 2023. Ini bagaimanapun ini sudah terlanjur keluar begitu loh. Ya. Lalu apa yang kalau bisa sudah dilakukan? terlanjur keluar bukan berarti ini tidak bisa dilakukan langkah remedial yang tadi saya katakan. Insentif masih tetap bisa diberikan walaupun peraturan permen ini sudah keluar untuk menghindari itu terjadi. Nah, yang kedua juga
kalau insentif ini tetap juga diusahakan oleh pemerintah, nah berarti ini betul-betul dijaga bahwa jangan sampai syarat-syarat yang tadi dikeluarkan dalam peraturan Permenaker ini dilanggar. Kan ada syaratnya itu. Kalau misalkan harus mengurangi upah buruh. Nah, ini yang harus betul-betul dikontrol gitu ya. Karena insentif sudah diberikan, semestinya ini bisa menjadi bagian daripada deal dengan perusahaan bahwa ini jangan sampai diambil langkah ini, karena pemerintah sudah memberikan insentif ini. Nah, ini yang biasanya juga dilakukan oleh banyak negara dalam kondisi di krisis, bahwa ada deal yang dilakukan, disepakati antara pemerintah dengan pelaku usaha, jangan mem-PHK, jangan memotong upah buruh, dengan sebagai gantinya pemerintah memberikan insentif 1, 2, 3, dan 4. Jadi itu yang bisa dilakukan menurut saya. Pengawasannya kemudian bagaimana Mas Faisal untuk betul-betul memastikan bahwa meskipun ini sudah dikeluarkan pertanggal 8 Maret 2023 supaya ini tetap dijadikan opsi yang terakhir. Nah, ini controllingnya gimana? Nah, betul ini jadi PR besar. Makanya kalau kemudian peraturannya sudah keluar, nah ini yang justru ada risikonya. Karena kita tahu pengawasan daripada pemerintah itu relatif lemah. Ya memang di dalam tubuh Kementerian Ketenagakerjaan, di Dinas Tenaga Kerja di daerah-daerah itu kan ada pengawas ketenagakerjaan. Jadi ada aparatur yang khusus mengawasi ya kondisi ketenagakerjaan dari satu industri ke industri yang lain, dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Memang ada aparaturnya. Nah, tapi bagaimana pengawasannya? Ini kan yang tidak bisa dijamin. Ya khawatir ini malah dengan pengawasan yang lemah, yang tadi itu bisa terjadi gitu ya, pemotongan upah tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ya ini tetap bisa terjadi. Nah, inilah yang menjadi PR. Makanya kalau sudah keluar, nah ini jadi repot di monefnya gitu ya. Oke, tapi Mas Faisal, salah satu protes yang dikeluarkan ini adalah dari Partai Buruh ya, dikatakan oleh Said Iqbal. Salah satu poin protesnya begini, sebetulnya industri padat karya ini sudah mendapatkan beragam kompensasi dari pemerintah. Betulkah seperti itu, Mas Faisal? Ya, kompensasi itu sudah diberikan oleh pemerintah, oke. Tapi kita harus mengukur antara kompensasi yang diberikan dengan tekanan ekonominya besaran mana. Nah, ini harus dilihat juga. Nah, makanya sudah full tidak insentif yang diberikan. Nah, salah satu misalkan yang juga bisa dilakukan tadi yang belum saya sebutkan adalah kalau karena tekanan dari permintaannya karena pasar ekspor, sudahkah sekarang pemerintah mencoba untuk mencari jalan keluar dari negara tujuan tadi, sebagian itu dialihkan ke negara yang lain yang masih menjanjikan atau ke pasar dalam negeri. Nah, ini kan juga bentuk daripada bantuan yang diberikan pada perusahaan, karena kan masalahnya kan masalah di demand ini. Nah, makanya kalau kita kaitkan juga dengan yang kemarin ramai, misalkan ada larangan impor bahan bekas tekstil, itu sebetulnya dalam rangka sinergi dengan kebijakan ini. Bagaimana supaya industri tekstil misalkan sebagai salah satu industri padat karya ini bisa demand-nya terjaga, ya tadi diekspor nggak bisa dialihkan ke dalam negeri. Nah, tapi kalau di dalam negeri ini banyak saingannya tidak diatur oleh pemerintah, ya ini jadi repot juga untuk menguasai, untuk meningkatkan demand-nya. Nah, tadi jadi makanya penertiban dari impor ilegal, impor bahan bekas ini dalam rangka sinergi itu tadi yang bisa membantu kondisi daripada industri padat karyanya gitu. Baik. Berarti Permenaker nomor 5 2023 boleh saja diundangkan, tapi jadikan ini sebagai opsi yang terakhir dan keluarkan lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mencegah supaya Permenaker ini tidak diterapkan. Begitu ya. Terima kasih Muhammad Faisal, Direktur KOR Indonesia sudah bergabung bersama kami berbagi sudut pandang di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat pagi Mas Faisal.